Baik pirsawan Hidayat Garut, kembali saya menemui Kepala Kewilayahan dan beliau Pak Gun-Gun Sukma Utama ST. Selama ini senantiasa konsen antara lain dengan masalah infrastruktur, juga di dalamnya antara lain juga pariwisata. Beliau mengemas dengan berbagai konsep yang cemerlang, cerdas. Nah, ini ngomong-ngomong, yang Bapak upayakan selama ini untuk siapa? Tentunya antara lain ya, selain untuk wisatawan termasuk di sektor pariwisata, juga untuk anak cucu kita ya, untuk keturunan kita, untuk generasi bangsa kita. Nah, pertanyaannya, generasi bangsa kita ini idealnya supaya mereka juga menunjang infrastruktur yang dibangun, menunjang potensi wisata dengan menjadikan masyarakat yang sadar wisata. Sebaiknya mereka jadi buruh, jadi pekerja, atau jadi pemikir, Pak? Silakan. Kita sedang melakukan pencarian jati diri. Kabupaten Garut ini sebetulnya lebih ideal jati dirinya itu sebagai apa? Apakah sebagai masyarakat agraris, apakah sebagai masyarakat pendidik gitu ya, atau apa? Memang Tuhan telah menganugerahkan kepada kita satu fitrah dan yang kedua talenta. Talent ini yang memang harus dilakukan sebuah upaya penggalian atau pencarian. Kalau di kepemerintahan tentu kita mengenal yang namanya sebuah master plan. Master plan itu bagaimana mempertemukan antara potensi dan juga masalah yang di sebuah tempat atau kawasan. Kabupaten Garut merupakan salah satu daerah yang sangat kaya dengan sumber daya alamnya, baik gunung yang di dalamnya tentu ada situ, waduk, embung, sungai juga, ada air terjunnya juga, ada kawasan di daerah selatannya laut, kemudian tentu hal ini sebagai sebuah potensi besar. Ditambah sekarang jumlah penduduk yang berjumlah 2,8 juta jiwa, yang kalau komposisinya memang terbilang terbagi rata antara jumlah laki-laki dan jumlah perempuan. Sedangkan untuk rentan usianya yang dari mulai kategori anak-anak, kemudian juga remaja dan juga dewasa dan juga orang tua, itu sebetulnya lebih didominasi oleh usia produktif. Nah, ini menjadi sebuah potensi besar bagi kita. Selain keberagaman, keanekaragaman hayati yang ada di Kabupaten Garut dan juga jumlah penduduk, hanya bagaimana penduduk tersebut mempunyai pengetahuan atau ilmu. Ini pernah disampaikan sebelumnya. Kemudian juga berkaitan dengan skill atau keterampilan. Berikutnya adalah budi pekerti atau attitude. Yang keempat adalah teamwork. Jadi kuncinya itu, Pak, untuk membuat sebuah potensi besar terhadap sumber daya manusia. Itu tentu selayaknya melakukan pencarian terhadap jati diri. Jadi ketika ditemukan jati diri tersebut, kemudian diasah, kemudian dimanfaatkan, dan kemudian diwariskan. Jadi jati diri itu sebetulnya yang mungkin selama beratus tahun sejak Kabupaten Garut ini berdiri, terus kita lakukan bersama pertumbuhan sumber daya SDM-nya tentu saja. Talent atau potensi tersebut tentu hanya akan
sebagai sesuatu yang belum diberikan nilai tambah ketika tidak dipadukan dengan karunia berpikir yang sudah dikaruniakan oleh Tuhan. Tadi bahwa Tuhan telah menganugerahkan fitrah dan talenta kepada kita yang nanti ketika diwujudkan itu akan berupa sebagai jati diri. Manusia yang spiritual sebetulnya yang memang mengarah kepada khalifah itu yang akan melakukan pengelolaan terhadap sumber daya alam. Bagaimana bisa memanfaatkan alam tersebut, memeliharanya dengan tetap melakukan perlindungan. Hal penting bagaimana alam tersebut bisa tetap dijaga tapi kemudian memberikan manfaat yang besar. Nah, ini tugas besar yang barangkali lintas generasi, tapi kita bersyukur bisa hidup dan tinggal di tempat yang luar biasa ini. Kondisi tanahnya sangat subur, kemudian juga terdapat sungai-sungai yang cukup besar. Malah Cimanuk itu hulunya berada di Kabupaten Garut. Ke daerah selatan pun sangat banyak sungai-sungai yang mengalir dari pegunungan ke arah lautan. Ada Cilaki, ada Cipalebuh, Cikaso, yang sebetulnya itu mempunyai sebuah manfaat besar. Iya, ini menarik sekali. Menarik sekali dengan ragam potensi yang Bapak kemukakan. Tapi apakah dengan potensi ini kita warga Garut hanya sebagai pekerja, sebagai buruh, atau sebagai pemikir untuk mengelola wilayah ini? Dikaitkan juga Pak dengan usia harapan hidup tahun 2025. Warga Garut ini usia harapan hidupnya 2025 75,14 tahun. Nah, ini ada peningkatan 0,27 tahun dari 2024 74,87 tahun. Nah, dengan banyaknya harapan hidup ini berarti nanti banyak lansia overload atau istilahnya lansia yang jumlahnya itu cukup banyak. Nah, mereka ini lansia ini apakah dijamin tetap produktif, tetap mau berpikir, atau mereka berkarya hanya sebagai buruh atau jongos? Nah, ini juga pekerjaan rumah bagi kita. Dengan banyaknya lansia ini mau dikemanakan Bapak? Sementara saya Bapak juga sebentar lagi jadi lansia. Saya udah lansia Pak, udah mencapai 70 tahun ini. Nah, nasib saya mau diapakan oleh Bapak nih lansia ini? Sementara jumlahnya semakin banyak. Sementara generasi muda kan masih dikenal dengan generasi rebahan, ya. Generasi penuh mimpi. Maunya itu serba instan. Itu pertanyaan terakhir Pak, silakan. Nah, saya lansia mau dikemanakan oleh Bapak nih untuk mengelola potensi Garut yang luar biasa. Kita mengalami sebuah perubahan besar ya Pak. Sejak abad ke-17 pada saat revolusi industri, maka kemudian di situ terciptalah mesin uap. Abad berikutnya, abad ke-18 mulai ditemukan listrik. Abad 19 mulai kemudian ada perangkat komputer. Abad ke-20 kemudian mulai familiar dengan handphone. Abad berikutnya, tahun-tahun berikutnya kemudian kita mulai familiar dengan istilah digitalisasi, big data, dan juga AI, artificial intelligence. Ya, hal itu tentu akan melakukan sebuah perubahan perilaku. Kalau zaman dulu, orang dekat dengan alam. Segala sesuatu kita melihat tanda-tanda sebuah peristiwa itu melalui alam, melalui bintang, melalui angin, gitu kan, melalui suara hewan atau binatang. Dulu kita akrab, tapi sekarang kita lebih akrab dengan mesin-mesin buatan kita sendiri.
misalnya komputer atau HP, handphone atau smartphone, itu menjadi bagian dari kehidupan kita saat ini yang memang di satu sisi tentu akan membuat percepatan terhadap penuntasan pekerjaan kita, jadi lebih cepat, lebih mudah, mungkin lebih murah. Ya, tentu itu sisi positif dari keberadaan teknologi yang ada saat ini. Tapi mungkin ada sisi negatifnya juga, misalnya berkaitan dengan jam kerja. Kalau dulu jam 4, jam 5 masyarakat sudah bisa tenang di rumah, nonton, berkumpul sama keluarga, nonton TV bersama-sama. Nah, dulu TV-nya hanya satu, juga pakai aki. Dulu kehidupan ritmenya mungkin lebih tidak terlalu cepat. Tapi sekarang waktu kerja non-stop 24 jam, karena melalui perangkat yang selalu menjadi bagian hidup kita ini, semua berada di situ. Semua kegiatan bekerja kita, kegiatan bersosialisasi kita. Jadi jam kerja sudah terjadi sebuah perubahan. Kemudian di perangkat yang selalu kita pegang itu mempunyai kapasitas yang besar. Politiknya ada, sosial ada, ekonomi, pendidikan, kesehatan ada di dalam perangkat yang selalu dibawa-bawa oleh kita. Itu kapasitasnya sangat besar, berbeda dengan dulu. Kemudian juga terjadi perubahan berkaitan dengan ketergantungan. Apa jadinya kalau kita ketinggalan perangkat HP kita ini di rumah? Tentu kita akan sangat kelimpungan karena perbankan juga ada di situ, kita banking dan segala macam, keuangan, kepegawaian, bekerja. Jadi melalui perangkat ini ada 3 fungsi yang bisa dilakukan. Satu, komputer. Yang kedua, untuk komunikasi atau untuk bekerja, itu ya, untuk bekerja dan juga untuk komunikasi. Jadi ada 3 fungsi yang memang saat ini oleh manusia modern dianggap sebagai mungkin sudah menjadi bagian hidupnya. Dan ini tentu sebuah teknologi yang harus oleh masyarakat Garut ini sebetulnya Tuhan sudah men-challenge melalui kitab sucinya bagaimana kita selalu bisa menggali dan menemukan teknologi-teknologi untuk mempermudah kehidupan kita. Apalagi tentu kita sebagai kaum muslim beragama Islam tentu punya keunggulan lebih dalam hal mengelola kehidupan ini, karena tentu kita punya guide yang luar biasa. Berkaitan dengan tadi bagaimana kehidupan antara yang lansia itu memang tergolong kepada orang yang membutuhkan, sama seperti misalnya bayi atau anak kecil. Itu tentu menjadi satu golongan yang kemudian di situ harus ada peran pemerintah. Tentu ada pekerjaan yang bersifat kasar yang tentu membutuhkan tenaga. Nah itu nanti ada lagi rentang usianya. Maka disitulah memang dibutuhkan peran pemerintah melalui regulasi, melalui sebuah kelembagaan dan juga tata kelola bagaimana kemudian bisa melakukan perlindungan kepada kaum yang lemah. Sebetulnya tidak hanya kaum lansia saja atau bisa berjenis kelamin laki-laki atau perempuan, tapi kemudian yang usianya masih muda tapi mempunyai keterbatasan atau kelemahan dalam pemenuhan sisi kebutuhan sehari-harinya itu juga bisa dikategorikan. Nah sebetulnya big data kemarin pada saat kami melaksanakan mengikuti rapat dengan KPBJ tentang barang jasa, juga di situ disebutkan mengenai Internet of Things, kemudian juga ada digitalisasi dan ada big data. Tentu kita memang basicnya adalah data. Jadi memang data itu sebuah kekayaan yang menjadi bagian pekerjaan kita, terkhusus di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Nanti bisa dikelompokkan yang usianya lemah, yang ini akan kemudian berpotensi mendapatkan bantuan. Akan tetapi kalau
misalnya di tetangga sebelah di Singapura, orang-orang tua di situ lebih banyak bekerja. Waktu kami itu melihat mereka bekerja di restoran, jadi sebagai sebagai pelayan bersama anak yang masih remaja. Jadi untuk sifatnya pekerjaan yang ya dikategorikan cukup ringan. Ada juga di jalanan yang mereka juga menawarkan dagangan-dagangan juga. Jadi untuk rentan usia seperti itu ya memang tidak lagi kemudian bekerja di sektor-sektor yang mengharuskan tenaga yang cukup kuat. Tapi mungkin secara pengalaman dan pikiran, nah kan, kalau yang bersifat orang tua itu tentu mereka sudah mempunyai pengalaman yang panjang, pemikiran yang lebih bijak. Ya mungkin sektor-sektor yang sebenarnya lebih ke arah dunia pendidikan. Ya, walaupun ada di sektor perdagangan juga, yang penting ekonomi gitu ya, di UMKM bisa. Tapi intinya bahwa skill mereka, skill kelompok usia yang sudah katakanlah lanjut usia ini yang memang harus diwariskan banyak skill yang kemudian hilang pada saat mereka pensiun ataupun kemudian tidak beraktivitas kembali. Nah ini yang memang sangat disayangkan, Pak. Jadi ada satu rangkaian yang terputus yang mana si pengetahuan atau skill itu tidak terwariskan ke generasi berikutnya. Dan ini yang kami rasakan dan kami alami rasanya. Kayak dulu waktu saya masih di KPU-an, Pak, ada orang-orang zaman dulu yang kemudian skill dalam menggambar jembatan, dalam pengukuran itu mereka menguasai itu. Tapi kemudian regenerasi atau sistem pewarisannya yang memang kemudian tidak continuous gitu kan, tidak sustainable, yang kemudian akhirnya tidak terwariskan ke generasi berikutnya. Yang artinya nanti akan melemahkan sistem kerja kita. Ya walaupun mungkin secara dulu teknologinya masih analog, masih sederhana. Kalau sekarang memang sudah lebih canggih. Menggambar aja sekarang bisa misalnya dengan AutoCAD misalnya, atau dengan digital. Kalau dulu kan dengan karkir dan perangkat yang berlaku saat itu. Di situ kita dituntut untuk mengikuti perubahan tersebut dan kemudian menjadi bagian dalam perubahan itu. Tidak tadi Abah sampaikan bahwa jangan sampai kita hanya sebagai penonton di daerah yang memang milik kita atau yang menjadi istilah nama yang dititipkan oleh Tuhan. Baik, terima kasih. Saya juga berbincang-bincang dengan Rektor ITG, Profesor siapa namanya, mohon izin lupa lagi, dan dengan pembantu Rektor 1 dari ITG. Saya menyarankan salah satu potensi Garut adalah geotermal. Saya katakan kapan ITG membuka jurusan geotermal, karena di ITG itu saya amati jurusan teknik sipilnya sudah mumpuni, Pak. Nah, kapan kita membuka jurusan geotermal? Memang geotermal masuk dalam ranah geologi, tapi secara khusus belum ada jurusan geotermal. Kalau nggak salah di ITB juga belum ada. Nah, mungkin ITG bisa mempelopori ada jurusan geotermal di situ. Ini untuk siapa? Ya antara lain untuk cucu saya. Tapi saya arahkan dia jangan sampai bekerja sebagai pengebor atau apa, sebagai pemikir bagaimana menggali potensi yang ada. Nah, itu saya tetap sekarang punya mindset untuk anak-anak saya, cucu-cucu saya, jadilah kalian pemikir sehebat Ibnu Khaldun, sehebat Ibnu Sina, sehebat Ibnu Battuta, dan ilmuwan-ilmuwan muslim lainnya. Baik, bisa Anda simak di Hidayat Garut YouTube yang senantiasa menyajikan berita-berita yang insya Allah berkualitas dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berprestasi. Makasih Pak Gun Gun ya.